kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau Allah yang Maha Kudus, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Namun Engkau Allah Bapa Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah Maha Hadir, omnipresent. Engkau ada di tempat di mana kami ada, baik di Indonesia, di Jakarta, atau di bagian lain negeri kami, maupun di luar negeri ya Tuhan. Di tempat kami masing-masing berada saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Biarlah kehadiran-Mu membawa sukacita bagi kami. Dan biarlah saat ini Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Kami mau satukan hati kami untuk merenungkan sabda Tuhan yang kudus. Biar kiranya urapan Allah turun atas setiap kami. Terlebih atas hamba-Mu yang kosong ini Tuhan. Pimpin mulut lidah bibir hamba-Mu ya Roh Kudus. Agar hamba-Mu hanya memperkatakan sabda Allah yang maha kudus. Bukan hikmat manusia yang tidak mengubahkan apa-apa. Melainkan kuasa Allah Roh Kudus yang menyatakan isi hati Tuhan Yesus. Untuk memberkati kami semua. Baik yang mendengar pun yang menyampaikan, sama-sama kami diberkati. Karena kami tahu hanya kebenaran di dalam Kristus merupakan kebenaran yang sejati, kemerdekaan yang sejati. Oleh sebab itu kami mau dengar sabda-Mu. Nasihatilah kami Bapa, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan share screen. Tema kita kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Mungkin saya tutup kamera ya, supaya banyak orang yang merasakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, namun tidak sedikit juga yang belum merasa sungguh-sungguh merdeka. Nah, bagi orang percaya juga demikian adanya. Ada orang Kristen anak Tuhan yang saat ini sedang terbelenggu dalam persoalan hukum ya. Persoalan hukum. Mereka anak-anak Tuhan yang seharusnya menjadi contoh. Itu bukti bahwa tidak semua orang Kristen itu mengalami kemerdekaan sejati. Nah, bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati? Ya. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan kita? Malam hari ini oleh tuntunan Roh Kudus, saya dipercayakan untuk menyampaikan berita kemerdekaan sejati hanya di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita bisa merdeka mengalami kemerdekaan sejati? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada mereka, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih dimanapun saudara berada, Yesus sendiri bersabda, ya, jikalau kamu tetap
dalam firman-Ku. Kata tetap dalam firman-Ku dari teks asli Gerika sebenarnya juga bermakna jikalau kamu mengenakan, ya, mengenakan firman-Ku. Artinya mengenakan di sini memperagakan, bukan hanya mengerti, memahami, tetapi tetap dalam firman Tuhan, artinya memperlakukan, menghidupi firman Tuhan, mengenakan firman Tuhan, melakukan, ya, memperagakan firman Tuhan. Jikalau kamu tetap, jikalau kamu memperagakan firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi ada orang yang sebenarnya bukan murid Tuhan, walaupun mengaku diri orang Kristen, ya. Walaupun mengaku percaya Yesus, tetapi kalau tidak memperagakan firman, ya bukan murid Yesus. Hanya orang-orang yang mengenakan, memperagakan, tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, kamu benar-benar murid-Ku. Ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran Kristus memerdekakan kita secara kemerdekaan yang sejati, yang seutuhnya, benar-benar merdeka. Nah, kebenaran seperti apa itu? Kalau kita melihat ada banyak orang Kristen, ya saya sendiri penulis di majalah Gaharu itu suka mendapat email, pertanyaan-pertanyaan. Demikian juga kalau saya interaktif di acara Tirta TV. Kenapa Pak orang Kristen tetapi worship leader, ada yang selingkuh dengan singer, pemain musik rohani, pemain musik Kristen, tetapi hidupnya tidak benar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang membuktikan bahwa tidak semua orang Kristen yang mengaku Kristen itu murid Yesus. Karena tidak mengenakan kebenaran itu. Ya. Karena kalau kita mengenakan kebenaran, kita akan mengalami kemerdekaan sejati. Coba perhatikan di Indonesia. Ya. Ada nama-nama seperti ya kita sebut saja sudah populer ya. Seperti jenderal polisi yang akhirnya hukuman matinya ya dianulir jadi hukuman seumur hidup. Ada juga sekjen partai tertentu, ya, sekjennya orang Kristen, ya, Katolik, tetapi hari-hari ini sedang diadili karena korupsi 8 triliun proyek BTS. Nah, kalau di sekitar kita coba perhatikan orang Kristen banyak yang bukan hanya menjadi berkat tetapi jadi batu sandungan. Tentu ya, Sema Adonai, anggota jemaat Sema Adonai dimanapun saudara berada, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus, pengikut Kristus harus benar-benar menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi murid Kristus kita harus mengetahui kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus. Sebab kebenaran di dalam dunia ini relatif, saudara. Ya, saya beri contoh seorang kakek dan cucunya yang punya kuda yang sudah tua. Karena sudah tua dipikir tidak bermanfaat, mau dijual ke kota. Untuk ke kota, karena kalau di desa kuda seperti ini sudah tidak berdaya, tidak punya nilai. Kalau di kota masih ada nilainya. Jadi mereka akan ke kota untuk menjual kuda ini. Kakek dan cucunya ini berjalan bersama dan kuda itu dituntun oleh mereka. Nah, mereka melewati beberapa desa. Di desa yang pertama, ada satu kebenaran yang diungkapkan oleh orang-orang desa itu. Kebenaran itu yang mengatakan begini, kok kakek dan cucu ini tidak cerdas, tidak pintar. Masa
Ke kota yang jauh mereka ada kuda, tetapi justru mereka tidak naik kuda. Mereka berjalan. Ibaratnya kalau kita sekarang ada motor, tapi kita tuntun. Motornya tidak kita naikin. Walaupun mungkin motor tua ini bensinnya boros. Masa kita tuntun ke kota? Nah, orang desa pertama mengatakan begitu. Bodoh sekali kakek dan cucu ini. Itu kebenaran. Relatif, saudara. Memang benar sih, kenapa tidak dinaikin saja kudanya? Lantas mereka naik kuda. Cuk, kamu deh yang naik. Kamu kan lebih ringan dari kakek. Coba kamu yang naik, kakek yang tuntun. Lalu mereka berjalan, karena kuda sudah tua, dinaiki oleh cucu. Kakeknya tuntun. Lewat desa kedua, ada satu kebenaran lagi dari orang-orang desa itu yang mengatakan ini cucu nggak tahu diri, kakeknya bukan dihormati, malah suruh nuntun kuda. Nah itu kebenaran juga. Harusnya berarti kakeknya yang naik begitu, saudara. Akhirnya daripada nanti kakeknya juga dipersalahkan, udah kita naikin berdua saja. Cucu dan kakek naik berdua. Lewat desa ketiga, sama juga. Mereka mendengar satu kebenaran. Dasar cucu sama kakek nggak tahu diri. Kuda yang sudah tua dinaikin berdua. Tuh, semua benar. Lewat beberapa desa. Tapi tentu di dunia ini kebenaran bersifat relatif. Ya. Relatif mana dari ketiga desa yang paling benar? Semua benar. Karena memang tidak ada kebenaran mutlak di dalam dunia. Tetapi kebenaran di dalam Kristuslah yang sungguh-sungguh mutlak. Nah, sekarang kita belajar kebenaran di dalam Kristus yang seperti apa. Ya. Ada dua kata Yunani yang sama-sama diterjemahkan kebenaran. Tentu ini kebenaran dalam Kristus. Ya. Dua kata ini yang pertama, kata dikaiosune. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah dan dikaiosune. Kata kebenaran di sana menggunakan kata gerika atau Yunani, dikaiosune. Maka semua akan ditambahkan. Ya. Kata dikaiosune ini kebenaran dalam arti kelakuan yang benar, tingkah laku yang benar, perbuatan yang benar. Dikaiosune berarti perbuatan tingkah laku yang benar yang harus kita lakukan. Baik yang kelihatan, misalnya kalau kita berjumpa dengan orang yang melukai kita, kita tidak ajak dia berantem. Enggak. Kalau kita ajak berantem, ya kelakuan kita sama saja dengan orang dunia. Ya, itu salah satu contoh. Atau ada kesempatan orang-orang korupsi, lalu kita dibagi supaya kita diam, kita menolak. Itu kelakuan yang benar, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan mungkin orang-orang yang suka nonton pornografi. Nah itu nonton pornografi pasti di tempat-tempat yang tidak kelihatan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kelakuan yang benar, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Harus benar. Makanya kebenaran Kristus kalau kita kenakan tapi tetap dalam kebenaran, artinya mengenakan, memperagakan kebenaran. Kita bertingkah laku benar, perbuatan kita benar, orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Itu menjadi kesaksian sehingga orang melihat orang Kristen memang berbeda. Begitu, saudara. Ya.
Lalu kata kebenaran yang kedua dari Yohanes 1 ayat 6, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau teks aslinya aletheia. Ego hodos, aku jalan. Kai aletheia dan kebenaran, kai zoe dan hidup. Ya, jadi kata kebenaran di sana menggunakan kata aletheia. Ketika Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran, dia tidak pakai dikaisune. Karena pasti perbuatannya benar. Kata aletheia, kebenaran berkenaan dengan pengetahuan yang benar. Atau pengertian yang benar. Yesus mengajarkan kebenaran, tetapi dia bukan hanya mengajarkan. Dia memperagakan apa yang benar. Itu sebabnya kalau kita melihat di atas kayu salib, kalau kita diminta mengampuni, Yesus memperagakan. Dia mengampuni. Padahal dia teraniaya. Kalau dia meminta kita ampunilah, dia sudah memperagakan. Yesus aletheia, sang aletheia, mengerti kebenaran tentang kekekalan. Kekekalan. Dia tahu bahwa ada realitas kekekalan yang harus kita hadapi. Jadi, kebenaran yang memerdekakan adalah yang pertama dikaiusune. Kelakuan kita harus benar. Perbuatan kita harus benar. Baik perbuatan kita yang bisa dilihat orang, maupun perbuatan kita yang di dalam hati kita, yang tidak dilihat orang, harus benar. Dan yang kedua, kita harus mengerti kebenaran. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, ya bagaimana kita mau hidup benar? Begitu ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Waduh, nge-lag. Kenapa, Pak? Ini coba saya stop. Tidak bisa jalan dia. Ya. Nah, sekarang kita melihat realitasnya. Kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Bagaimana sang architelones berjumpa dengan sang aletheia. Ya, architelones ini sebuah kata untuk julukan seorang pemungut cukai. Ya. Sakeus itu architelones, pemungut cukai, pengkhianat menurut bangsa Yahudi karena dia mengumpulkan cukai atau pajak yang distorkan untuk bangsa Romawi. Dari bangsa Yahudi dia kumpulkan uang, lalu dia serahkan kepada orang Romawi. Nah, sang architelones ini, Sakeus, ketika berjumpa dengan Yesus, kalau kita baca dari Lukas 19 ayat 8 bagian A, ketika dia berjumpa dengan sang aletheia, sang kebenaran, dia berkata begini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, gitu ya. Jadi Sakeus ini melihat bahwa Yesus sang kebenaran yang telah memperagakan kebenaran, bukan hanya mengajar. Dia dibebaskan, yang pertama itu, dia dibebaskan karena dirubah cara pandang Sakeus tentang harta. Kalau dulu dia kumpulkan harta supaya orang yang menghina dia, karena dia kaya, dia merasa dia tidak terhina, dia bisa sombong, angkuh begitu. Padahal kekayaannya dari ya mencuri juga begitu, saudara. Mencuri itu, ya. Mengambil uang rakyat, pajak yang kadang-kadang dilipat gandakan.
Nah, ketika bertemu dengan sang aletheia, sang kebenaran, yang pertama dia dirubah cara berpikir tentang harta. Ya, jadi perjumpaan dengan Yesus memerdekakan saudara dan saya dari jerat harta, dari ketamakan, dari kesusahan hidup. Karena 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu dibuktikan secara nyata. Ya. Kalau kita melihat bagaimana jenderal polisi ini yang begitu kaya, ya, baru ketahuan setelah dia membunuh asistennya, hartanya banyak. Juga bagaimana seorang sekjen, ya, dari partai tertentu ini, padahal bukan orang miskin, tapi terjerat korupsi. Ya. Karena apa? Karena memandang harta, materi itu segala-galanya. Dia akan menjadi tamak. Nah, Yesus, sang kebenaran, membebaskan kita. Kalau kita memperagakan kebenaran firman Tuhan, Yesus mengajar kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi kita memandang harta. Karena Yesus sendiri tahu bahwa saingan perhatian manusia itu kepada Allah, tapi juga kepada mamon. Itu sebabnya Yesus dalam Matius 6 ayat 24 berkata, kamu tidak bisa menyembah Allah dan mamon. Kita harus bebas dari ikatan duniawi, dari mamon, dari harta dunia. Bukannya Tuhan mau kita miskin, enggak. Motonya Tuhan itu, ingat nih, perhatikan motonya Tuhan. 4 kata. Tuhan mau kita kaya. 4 kata ya saudara. Motonya Tuhan itu. Tuhan mau kita kaya. Tapi jangan salah. Ya. Asal kita mau kayak Tuhan. Begitu saudara. Mau menjadi seperti Yesus. Bukan kaya materi seperti yang kita bayangkan. Ya. Ini jalan sendiri ya. Belum yang kedua. Jadi yang pertama perjumpaan dengan Yesus memerdekakan kita dari jerat harta, ketamakan. Yang kedua, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran Kristus yang memerdekakan. Kita melihat di dalam ayat 8b, Sakius berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini hukum Taurat, saudara. Kalau ketahuan mencuri, dalam Imamat 22, harus mengembalikan 4 kali lipat. Ya, hukum Taurat begitu, saudara. Nah, Sakius orang Yahudi, dia tahu hukum Taurat. Perjumpaan Sakius sang Arkitolones dengan Yesus memerdekakan Sakius dari dosa masa lalu. Ya. Dosa masa lalu. Demikian juga hidup kita. Kita ditebus oleh darah Kristus. Dan dosa masa lalu kita dibebaskan. 0 lagi, saudara. Asal kita tetap dalam firman. Dan mengerti kebenaran tadi. Ya. Kebenaran itu apa? Kelakuan yang benar di kayu sone, kelakuan kita harus benar setelah kita bertobat. Yang tadinya judi tidak main judi lagi, yang tadinya berzina, selingkuh tidak selingkuh lagi, yang tadinya merampok atau koruptor, korupsi uang perusahaan tidak korupsi lagi, yang tadinya suka gosip, ini ibu-ibu ini sukanya gosip ya, tidak gosip lagi. Dosa masa lalu kita sudah dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Begitu, saudara. Ya. Agar perbuatan kita benar. Perkataan kita benar. Bahkan medsos kita yang mewakili perkataan kita harus benar. Itu sebabnya dalam Matius 5 ayat 20, Yesus berkata, kalau hidup
keberagamaanmu tidak lebih benar, tidak dikayusone dari orang Farisi, ya, perbuatan yang benar, keberagamaan kita tidak lebih dari Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Itu. Jadi perbuatan kita harus benar. Supaya apa? Matius 5 ayat 16. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita menjadi saksi Kristus. Orang melihat Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, kemerdekaan sejati, perjumpaan dengan Yesus Sang Aletheia. Dalam Lukas 19 ayat 10. Sakyus, Tuhan berkata kepada Sakyus, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata hilang dari teks Yunani opulumi, artinya hancur atau musnah atau binasa. Jadi Tuhan Yesus memang mencari orang-orang berdosa yang mau meresponi kasih karunia Allah. Dikembalikan pada posisi semula. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9, Lukas 19 ini, ayat yang 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, Sakyus sang Arkitelones pun anak Abraham. Begitu. Jadi kita dikembalikan pada posisi semula, bahwa kita orang percaya yang sudah terima Yesus, percaya Yesus, tetapi bukan sekedar percaya akali. Ya. Kalau saudara semua ditanya, percaya Yesus? Pasti. Siapa yang berani tidak percaya, ngomong tidak percaya Yesus? Bahkan kalau ada yang menghina Yesus, saudara bela Yesus. Tetapi perbuatan kita apakah benar sesuai yang Yesus maksudkan di kayu suni? Ya. Saya bersaksi, saya pernah bekerja ya bersama-sama orang Tapanuli, karena memang saya juga lahir di Medan. Satu perusahaan saya di kontraktor di lapangan, gitu. Di lapangan ini kantornya bedeng, gitu, saudara. Kalau sudah kumpul sore itu ada yang nyanyi, orang Batak kan pintar nyanyi. Waduh, ada yang sambil minum tua, gitu. Sambil minum tua, sambil mabok. Dulu saya seperti itu, dulu tahun 87 ya saya bekerja di perusahaan PT Santosa Asih, itu menantu dari Bumi Asih. Dan mereka kalau yang mabok, yang main judi sambil nyanyi sore-sore itu setelah pulang kerja ke bedeng, kalau ada yang menghina Yesus, bela Yesus, tapi perbuatan mereka main judi, mabok, ya, ada yang main perempuan. Itu, saudara. Kalau ditanya percaya, itu sebabnya saya suka, ya ini cerita populer, bagaimana mereka akrobatik ini bisa menyeberang dari di bawah itu jurang begitu, saudara. Lalu dia menyeberang naik sepeda dengan satu kawat dari ujung sini ke ujung sana. Dia berhasil. Lalu dia bertanya kepada orang-orang yang menyaksikan, apakah kamu percaya saya bisa kembali ke ujung sana? Percaya. Nah, kalau saudara percaya, apakah saudara mau satu persatu saya seberangkan dari sana, dari ujung sini ke ujung sana, ikut saya, bonceng saya? Nggak ada yang mau, saudara. Banyak orang Kristen begitu, percaya hanya pengaminan akali. Tetapi perbuatannya tidak menunjukkan yang dia percaya. Dia belum merdeka, dia belum mengerti kebenaran, dan belum mengenakan kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saudaraku, mari kita kenakan kebenaran itu. Kita kenakan, kita peragakan apa yang kita pahami. Kalau Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 15 berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Yesus sudah memperagakan di atas kayu salib. Kita harus mengampuni. Kalau tidak,
Bapa di surga tidak mengampuni. Artinya kita binasa. Ya. Kita binasa. Percuma menjadi orang Kristen kalau tidak memperagakan kebenaran firman Tuhan. Untuk memperagakan kebenaran firman Tuhan, kita perlu mendapat kekuatan di luar kehidupan kita, yaitu kekuatan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudusnya. Kita perlu menjalin keintiman, membangun keintiman day by day, morning by morning. Ya, kalau Sema Adonai ada doa 5:30 pagi waktu Indonesia. Kalau saya ikut doa Pak Eras jam 5 waktu Indonesia pagi, ya, jam 5 pagi waktu Indonesia. Setiap hari, nggak bisa seminggu sekali. Oleh sebab itu, kemerdekaan sejati kita, kalau kita berjumpa dengan Yesus dan mengenakan, memperagakan apa yang Yesus ajarkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini, karena kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, kita mau mengenakan jubah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan